Halo Rama, apa kabar? Halo, apa kabar? Gila, lama banget akhirnya ketemu juga. Akhirnya ketemu juga. Gila. Gue terakhir ketemu lu itu masih di Jalan Jabir kan ya? Bener, 5 tahun yang 5 lalu. tahun. Gue numpang ke wastafel bentar. Silakan sebelah sini. Oke. Oh, ini open air ini asik banget. Oke. Temanya emang terbuka gini ya, gue kayak berasa nggak di Jakarta tuh nggak, begitu masuk gerbang langsung masuk tuh kayak kebuka gitu, kayak di Ubud nggak sih? Emang itu yang memang gue inginkan adalah vibe Ubud dibawa ke Ragunan gitu. Jadi emang ini banyak banget pintunya kan, pintunya semua pintu, semuanya jendelanya tuh bisa dibuka semuanya. Jadi emang gue pengen lebih terbuka untuk siapa aja gitu lah. Gue tidak suka sesuatu yang menurut gue terlalu seragam. Gue pengen acak corak semuanya, itu tuh gue banget deh acak corak. Awalnya emang gue maunya apotek hidup, jadi gue bisa pakai semuanya. Gue terobsesi sama kecombrang, di belakang sana tuh semua kecombrang. Makanya gue mintanya ada pohon jeruk, ada pohon lemon, di situ ada cabai, ada kemangi, ada mint, ada seledri, ada serai. Semuanya bisa gue pakai untuk di dapur gitu. Iya, karena lu doyan masak kan dari Gue dulu. doyan masak banget. Nah, Jadi abis ini masakin kita ya. Oke. Gue pengen nanya deh, emang kalau fashion designer itu semuanya tuh pasti based on your mind. gue nggak tahu desainer yang lain seperti apa, jujur gue nggak tahu. Kalau misalnya di kasus gue sekarang, gue pengen tim gue tuh nyaman di tempat kerjanya, gue pengen tamu-tamu gue yang datang ke sini untuk fitting itu juga nyaman, karena Keragunan juga antara jauh dan gak jauh menurut gue. Cuma once mereka udah kesini, gue pengennya mereka nyaman gitu, mereka merasa kayak oh ya enak ya tempatnya, oh gue bisa brainstorming sama mereka di sini, gue bisa ngobrol sama mereka, mereka bisa menikmati tempat gue, mereka bisa duduk-duduk ngopi, mau cuma duduk-duduk juga, cuma nggak ngapa-ngapain, please welcome banget gue, karena tempat ini memang konsepnya seperti itu, konsep yang sangat terbuka untuk siapapun. Kayak kurang swimming pool kali ya. Lo mau bikinin nggak? Anyway, gue ngeliat lu di bawah lu lagi nge-sketch apa itu? Baru atau Ini for upcoming event? Or? Ini untuk upcoming event, ini koleksi baru. Oke. Banyak juga ya? Banyak, ini ada 30 look totalnya. Ini untuk pas Indonesia Fashion Week. Oke. Jadi kemarin gue baru fitting dan memang masih banyak revisi, banyak yang harus gue tambahin, ada yang harus gue kurangin. Nah, gue mau nanya, dari 30 look ini, ada nggak desain yang ternyata tidak lo jagokan tapi itu yang paling laku tuh, pernah ada nggak sih? Menurut gue yang mungkin di reviewnya paling banyak dari hal yang mungkin gue tidak sangka di awalnya, karena dari waktu gue ngerjain gambarnya, terus waktu gue ngerjain polanya, ternyata turns out itu jadi sesuatu yang kayak wah ini lebih heboh daripada yang gue bayangkan gitu. Ada nggak di koleksi? Ada di koleksi ini ada deh. Coba. Gue kasih lihat ya. Okay. Contohnya yang ini nih. Ini si dress ini. Bukan dress ini rok. Ini rok. Bahan apa ya? Bahannya bahan lame. Bahan lame ini bahan yang orang tuh bukan melupakan lah ya, tapi ini memang biasanya dia agak di nomor sekian kan gitu. Oke. Jadi memang bahan ini biasanya tidak dipakai untuk jadi main fabric di satu baju, biasanya dia dipakai tuh untuk kayak aplikasi, untuk detail, untuk gitu-gitu. Nah tapi gue justru nyoba bahan ini pertama kali gue coba pakai bahan ini, dan gue pleats lagi, terus gue kasih seed drape yang memang jadi ciri khas gue selama ini. Gue kan seneng banget bermain dengan volume gitu ya. Ini turns out jadi kayak satu pieces yang kayak wow, kok orang-orang heboh dengan ternyata malah heboh, piece ini malah gitu. Suka. Dan waktu gue lihat jadinya juga kayak oh ini emang ternyata beda ya, jauh lebih bagus daripada bayangan gue gitu. Kalau ini range harganya kira-kira berapa? Range harganya ini dari 1,7 sampai 2,5an deh kalau nggak salah. Sekitar segituan. Gue jujur gue agak nggak terlalu ngerti angka. Yang ditawarin di Ramadauhan itu tuh servisnya apa sih? Servisnya apa ya? Gue tidak bikin produk yang massal, gue tidak bikin produk dalam jumlah besar. Jadi gue memang banyak custom made, gue banyak ngerjain wedding, gue banyak ngerjain sesuatu yang seperti itu. Nah, service yang memang gue tawarkan, gue pengen gue mengenal klien gue itu siapa. Nah, karena jadinya banyak sekali yang dari stranger yang akhirnya jadi klien, dari klien jadi teman dekat, dan kita terus-terusan sampai get along sampai udah bertahun-tahun. Yang awalnya justru dari klien itu salah satu pendekatan dan service yang memang gue berikan buat mereka khusus. Kayak gue pengen ngasih yang terbaik juga gitu buat klien gue itu seperti apa.
Gue pengen mereka itu punya baju yang timeless, yang mereka bisa pakai anytime. Gue nggak bisa tahu nih sebenarnya kebutuhannya mereka apa. Mereka pede dengan baju seperti apa. Bagian badan mana yang mereka nggak pede yang harus gue tutupin, yang harus gue akalin. That's why we call it custom made. Karena tiap pribadi, tiap persona itu menurut gue beda-beda dan unik. Yang ini juga salah satu pieces yang kayak gitu, yang gue pikir mungkin gak ya gue bikin gitu, karena tadinya ini semuanya tuh border, jadi ini bukan dari bahannya tapi ini pure semuanya border yang memang gue gambar. Menarik banget menurut gue. Menarik. Ini pieces yang kalau lo pakein heels dia jadi sangat elegan dan dia jadi sangat feminin. Tapi once lo pakein dia sneakers, dia akan tetap edgy, dia tetap modern, tetap muda. Lo bisa styling kayak dua macam itu aja, menurut gue itu udah kelebihan dari satu baju gitu. Muda, modern, timeless, itu yang selalu gue pertahankan. Jadi emang itu DNA yang gue rasa itu nggak bisa diganggu gugat di desain gue. Anyway, itu udah nggak ada just polka dot Itu tuh lucu tuh. Gue cowok ya, gue ngeliatnya yang ke situ aja sih. Lo nggak mau yang ini dipakai Rich Brian loh. Hah? Yang mana? Yang kuning abu-abu. Oh, ini? Si polka dot ini aja Ini kece dia. sih, ini kece Aja sih. nggak sih? Kece kan maksudnya? Kece. Ini tuh modelnya sebenarnya kayak model base cup klasik. Oke. Gitu, jadi kayak gue nge-twist antara sesuatu yang sangat klasik, sesuatu yang kita udah biasa lihat sebenarnya, cuma kita twist. Jadi ini potongannya juga potongan tailor, potongannya potongan jas, jadi bukan yang agak crop gitu ya. Gue bikinnya semuanya normal length dan instead of pakai kain gue kasih celana. Oke. Celananya polka dot juga gitu. Jadi kayak Matching. iya, ini matching look yang kalau lo pakai lo nggak outdated, lo nggak ngerasa kayak lo pakai baju tradisional juga, tapi ini in Indonesian way, ini modern banget gitu. Oke, jadi kan sebenarnya ini kan dia adalah kayak klasik base cup aja gitu. Jadi kayak Suka sih. lucu ya. Ini berapa ya? C gitu. Beneran gue nggak tahu, ada harganya nggak? Oke, ini classic base cup. Klasik base cup, tapi misalnya lo mau pakainya seperti ini, lo bisa pakai misalnya dia. Oh Iya. Jadi lo di dalamnya masih pakai kemeja lagi. Jadi lo nge-treat baju ini as an outer kan juga bisa gitu. Iya. Lo nggak harus pakai si celananya, lo bisa pakai celana lo sendiri, lo bisa pakai jeans. Ini sesuatu yang mungkin cowok-cowok bisa pelajari bahwa kayak satu baju tuh lo harus bisa belajar untuk bisa styling bermacam-macam. Benar. Jadi lo value bajunya tuh juga naik. Jadi lo nggak pakai itu cuma sekali doang. Oke, si baju bunga-bunga ini gitu ya. Ini jujur ini baju sebenarnya baju lama banget. Gue bikin baju ini memang gue pertahankan, nggak gue jual. Gue bikin kayak 8 tahun yang lalu. Wow, udah lama sih. Udah lama banget. Gue bikin ini udah lama banget. Tapi memang ini gue bikin baju ini mungkin waktu itu belum trennya orang pakai all over dengan motif yang sama. Cowok-cowok nggak mikir bahwa jas dari bahan bunga-bunga kayak sofa ini ternyata bisa keren gitu. Tapi ya ini ternyata ini kece sih. sampai sekarang kalau gue taruh di depan gitu ya, kayak fashion stylist atau siapapun yang mau minjem buat artis buat apa, masih kayak mau baju yang ini gitu. Yang bener loh, ini baju udah dipakai. Gue selalu ngomong, ini baju udah dipakai sama Tessa Sumendra, ini baju udah dipakai sama Mike Lewis, udah dipakai sama siapapun gitu. Maksud gue kayak lo yakin nggak apa-apa ini baju bagus banget gitu. Oh ya udah, gue sih silakan aja gitu. Mau ngobrol di luar? Kayaknya lebih nyaman gak sih? Boleh, setuju. Let's go. Sekarang lu karyawan udah berapa? Sekarang 20 orang. 20 orang ya? Waktu di Jalan Jabir tuh baru belasan ya? 16, 15 gitu deh. Dengan tempat yang mungkin lebih gede dan lebih nyaman, gue rasa gue bisa nambahin anak-anak lah. Gue tuh orangnya perfeksionis. Dari dulu tuh gue perfeksionis, gue kebiasaan ngerjain semuanya sendiri. Gue independen lah ya, maksudnya gue maunya tahu semua proses gitu. Betul. Tantangan terbesar gue sekarang adalah gue untuk bisa mendelegasikan pekerjaan. Kalau gue nya sendiri tidak menjadi generator di sini, ini nggak bakalan jalan gitu. Gue tidak pernah memposisikan diri gue sebagai bos, gue memposisikan diri gue sebagai leader. Jadi gue merasa once mereka butuh gue as a boss, gue bisa jadi bosnya mereka. Once mereka membutuhkan gue sebagai teman, sebagai kolega, sebagai partner bercerita, gue open banget untuk hal itu. Jadi gue menempatkan posisi gue ya sebagai leader lah ya. Kalau bos tuh kayaknya rasanya kayak ada gap gitu menurut gue. Gue passionate banget dari kecil, gue tuh passionate banget tentang fashion. Gue nggak mau saat passion gue itu udah gue jadiin ke karir dan profesi, gue tidak mau terjegal dengan passion gue sendiri gitu. Menurut gue mending passion dikawinkan dengan hobi. Kayak kemarin di Plaza Indonesia lu sempat bikin hobi lu
ke dalam event lu kan? Iya. Iya nggak sih yang sepatu roda? Iya kan? sepatu roda. Itu Iya. gimana sih? Itu kebetulan gue bergabung dengan satu klub lah ya, klub sepatu roda namanya Red Supersonic. Jadi kita punya pop up ring untuk sepatu roda. Jadi untuk yang mau belajar sepatu roda ada tempat nyewanya, ada community gathering, ada performance dari klub-klub sepatu roda yang lain. Gue senang banget gue menemukan hobi ini juga. Ini hobi gue yang dulu udah pernah gue lakukan waktu gue kecil, dari sepatu roda ke inline. Terus kayak berapa bulan yang lalu gue menemukan lagi nih teman-teman gue semuanya yang pada main gitu, yang seumuran sama gue, yang kalau main juga setelah pulang kerja gitu. Last questions, lo mungkin bisa memberikan tips buat orang-orang yang mau mulai bisnis di dunia fashion. Oke. Tips ya. Sebenarnya, kalau gue ini cerita sedikit deh. Yeah. Menurut gue fashion itu bukan sesuatu yang cepat. Ini bukan kayak bisnis ayam geprek yang lo paginya belanja ayamnya, terus lo geprek, terus lo malamnya udah bisa jualan gitu kan. Bukan. Fashion tuh kayak sesuatu yang lebih complicated menurut gue daripada F&B. Dari lo ngedesain, lo mengeksekusi, dari pilih bahan, bikin pola, jahit, sampai akhirnya lo jualan tuh sesuatu yang prosesnya menurut gue panjang dan agak lama. Benar. Jadi lo memang harus butuh kesabaran. Jadi memang jangan segala sesuatu itu serba instan. Lo bener-bener butuh. Pertama lo memang butuh passion. Passion itu menurut gue itu nomor satu. Itu yang menjadi generator lo saat lo mau memulai usaha fashion. Lalu lo harus bertanggung jawab dalam arti lo memang dengan apa yang gue pengen bikin image seperti ini, produk seperti ini, lo bertanggung jawab akan hal itu, bertanggung jawab sama pilihan lo. Yang ketiga, lo harus bekerja keras, super sangat keras. Lo harus bekerja jauh lebih keras dari siapapun yang ada di tim lo, karena ini semua kalau lo nggak ada kerja kerasnya, menurut gue sama aja bohong. Passion, tanggung jawab, kerja keras itu semuanya efek domino, semuanya akan berjalan dengan lancar kalau lo memang mengerjakan itu semua. Menurut gue lo emang harus usaha apapun itu, di semua bidang pekerjaan lo memang harus usaha. Tidak ada yang namanya lo tanpa berusaha terus lo jadi sukses. Lo memang harus usaha. Namanya juga usaha gitu, usaha. Lo emang harus bener-bener kayak usahalah, lo apapun caranya lo akan make it happen dengan berusaha. Namanya juga usaha. Namanya juga usaha. Gue Rama Dauhan, gue Masuk TV.